بعد المخطئ بالرضا والغفران. لا إله إلا الله. جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب، وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. الفقير المحضر قائما في الأسحار، قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم، عد من هو قائم بالعبادة سهران. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta ilmu, pecinta ibadah, pengunjung taman-taman surga rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kembali lagi kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan terus kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Hingga subuh di hari Sabtu ini kita terus mendapatkan beraneka ragam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah tetap diparingi nikmat sehat, afiat, panjang umur. Tetap mendapat nikmat kuat, sempat untuk menjalankan perintah-perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan hadir kembali di Musalla Az-Zahra ini untuk menimbah ilmu, belajar. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita insyaallah sehat afiat zahir wal batin. Ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita melanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Pada penjelasan yang sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad benar-benar sungguh-sungguh haqqal qawlu ay wajabat kalimatul azab, telah wajib mendapatkan keputusan dari Allah, keputusan al-azab, mereka akan disiksa ala aktsarihim, atas kebanyakan di antara mereka. Fahum la yu'minun, maka mereka tidaklah akan beriman kepada Allah, tidaklah akan beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat masih rentetan dari penjelasan ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, kalau panjenengan masih ingat, ya ini kaitannya sama kejadian ketika Nabi itu tidak dipercaya kalau beliau itu seorang Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau ditolak, tidak dipercayai kalau beliau seorang Rasul. Sampai pada akhirnya turun ayat Yasin dan seterusnya. Nah, kemudian Allah memberikan kepastian hukum kepada mereka ini yang ingkar-ingkar sama Kanjeng Nabi. Allah memberikan informasi kepada baginda Nabi Muhammad, mereka itu yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya sama Kanjeng Nabi Muhammad, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Kebanyakan di antara mereka itu sudah mendapatkan keputusan dari Allah, mereka akan diadab. Kenapa? Fahum la yu'minun, karena mereka tidak bakal iman sudah. Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui dengan
Ya mereka itu seperti Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah dan kroni-kroni ataupun kelompok-kelompok mereka, Allah Maha tahu tidak akan ada perubahan iman dari diri mereka, sehingga sudah Allah tentukan, Allah putuskan kebanyakan mereka diadab. Mayoritas di antara mereka sudah mendapatkan keputusan hukum dari Allah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasannya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, lanjutannya di sini, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Inna sesungguhnya kami ja'alna menjadikan fi a'naqihim di a'naq. A'naq itu artinya leher. Ini kata jamak. Dalam bahasa Arab, kalau panjenengan belajar ilmu nahwu sharaf, ada kata tunggal, ada kata bermakna dua, ada jamak. Bahasa Arabnya leher itu unuqun. Unuq, ain nun qaf, unuqun, leher. Adong jare wong Osing gulu ya, gulu. Kalau banyak leher-leher yang banyak, a'naq. Inna kami jadikan, ja'alna fi a'naqihim di leher-leher mereka aghlalan. Apa aghlal itu? Aghlal artinya belenggu-belenggu, ikatan-ikatan. Fahia, maka ikatan itu ilal azqan, itu sampai menahan azqan. Apa azqan? Ini azqan, zaqanun, dagu. Kalau dagu banyak ya azqan. Fahum muqmahun, sehingga mereka itu muqmahun. Apa muqmahun? Rafi'una ru'usihim ghabduna absarihim. Muqmahun itu mendangak ini ya. Jadi lehernya itu dikasih ikatan, dikerangkeng, dibelenggu, kemudian ada kayu-kayu yang menopang, yang menyanggah di sana, sehingga mau tidak mau nih namanya dagu ketahan gini. Nah, ini gambaran ya, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, dikasih ikatan sama Allah lehernya, saking beratnya, saking besarnya ikatan, sehingga mau tidak mau mereka itu muqmahun. Apa ya, dangak ini sudah. Mau nunduk ketahan tidak bisa. Lianna amudal ghil fi 'unuqil maghlul, karena di ikatan itu ada amud. Apa itu amud? Amud itu ya kayak kayu-kayu yang menyanggah lehernya. Jadi sudah ada ikatannya, ada mungkin contohnya seperti tali atau mungkin besi, tidak cukup di situ, ditambah kayu lagi. Nah, ini makna dari ayat tersebut ya, artinya seperti itu. Nah, para alim ulama menjelaskan apa maksud ayat ini. Para ahli tafsir menyebutkan wahadhil ayat ala sabilit tamthil liman la yu'minu billah wa yatakabbaru biman kanat yadu ila unuqih wa rafa'a ra'sahu ila sama' wa lam yara syai'an. Sebagian ahli tafsir menyebutkan ini ayat tamthil. Apa tamthil? Perumpamaan. Ayat yang menjadikan perumpamaan bagi orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu yatakabbar. Apa yatakabbar? Sombong, kibir. Biman kanat yadu ila unuqihi wa rafa'a ra'sahu ila sama, seperti orang yang mengangkat bagian kepalanya, mendangakkan sehingga tidak mau memandang yang lain. Gambarannya orang sombong begitu. Jadi
wajahnya ini didangakkan, kemudian tidak mau noleh-noleh yang lain sudah. Ya gaya nih wong sombong ini memang gitu sudah. Pokoknya terotos wes. Jalan dangak karepnya sendiri sudah. Tidak mau noleh sama yang lain, sombong. Itu gambaran bagaimana sombongnya orang-orang yang tidak mau iman kepada Allah, tidak mau iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang gambaran sombong itu diantaranya begitu ya. Tidak mau menerima, menolak yang hak. Jadi artinya al-kibir. Bahasa Arabnya sombong itu kibir. Kaf ba ra kibrun. Apa kibir sombong itu apa? Dikatakan oleh para alim ulama batarul haq wa ghamtun nas. Menolak yang hak. Ya, jadi ada sesuatu yang betul, hukumnya begini, yang betul itu begini, yang salah begini. Tidak mau nerima, tidak mau saya. Oh, iki sombong ini sudah. Kibir ini sudah. Kang, ketiki Kang bener Kang. Bok, ini yang betul begini. Hukumnya tuh yang benar begini. Ini halal, ini haram, ini sah, ini tidak sah. Enggak, saya tidak mau nerima. Oh, kibir. Sombong begini, ini sombong ini. Ya, kita memohon kepada Allah semoga Allah bersihkan hati kita nih ya. Jangan sampai punya penyakit sombong ini. Karena termasuk bagian dari sifat-sifatnya setan itu ya begitu itu sudah. Allah menggambarkan setan gimana? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sering kita dengarkan sudah ceritanya iblis itu ketika dia perintah untuk hormat kepada Nabi Adam, ya tidak mau, nolak dia, sombong. Karena dia melihat dari asal usul, oh saya lebih bagus ya Allah. Ana khairun minhu, saya lebih mulia ketimbang Adam. Kayak ini teko api, kono teko lemah. Masa yang terbuat dari api harus menghormat ciptaan yang terbuat dari tanah. Oh enggak, saya lebih mulia. Sombong dia. Bahkan kata para alim ulama, termasuk bagian dari cabang-cabang model-modelnya sombong itu ada namanya penyakit hati, penyakit anania. Anania, apa anania? Ana itu artinya saya. Pokoknya segala sesuatu diklaim dia yang melakukan. Wah itu Beb, kalau bukan karena saya, wah tidak jadi itu. Itu dulu, wah saya, ini saya, pokoknya semuanya saya. Oh, ya podo setan. Kan setan ngomong gitu, ana khairun minhu. Saya yang lebih bagus, saya. Nah, ini bahaya nih ya, penyakit seperti ini bahaya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan hadis ini dari Allah, artinya hadisnya hadis qudsi. Allah itu pernah berfirman dalam hadis qudsi. Apa bunyi firmannya? Al-kibriya uridai. Allah berfirman, kibriya, sombong itu bagaikan sorbanku, selendangku, kata Allah. Wal 'azamatu izari, sedangkan keagungan, ya, kehormatan yang tertinggi itu pakaianku. Tidak cocok dipakai untuk manusia, itu tidak cocok, bukan tempatnya, bukan kelasnya, bukan levelnya. Manusia itu mau sombong apa? Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa saja di antara makhlukku yang mengambil dari pakaian kebesaranku, apa? Sombong, membanggakan diri, itu punyanya Allah, bukan punya manusia. Loh kok diambil sama manusia? Kan ngelamain. Alqaituhu finnar, aku lemparkan dia ke neraka. Itu ibaratnya begini ya. Contohnya seperti, mohon maaf, kayak andai kata ada hewan monyet
Monyet. Lo monyet kok dikasih pakaian jas? Ya kan gak cocok. Sama orang jadi hiburan lah, lucu. Ya hewan, bukan pakaiannya dikasihkan pakaiannya, guyu-guyu, dibuat mainan. Ya begitu juga manusia, kita ini mau sombong sama apa? Oh saya nih pengusaha besar, aset saya miliar, triliun kalau perlu. Ya dari siapa duitnya? Bisa usaha macam-macam, rezeki macam-macam, semua dari siapa? Ya dari Allah. Punya usaha apa sih? Oh, saya ini tokoh berpengaruh, saya orang yang berilmu, saya ini cendekiawan, saya ini apa yang dimiliki itu apa? Tidak ada apa-apa. Sampai pernah kejadian zaman dulu itu, di zamannya Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar ini seorang wali min auliyaillah di zamannya. Di zaman beliau itu ada dinasti ya. Karena zaman dulu pemerintahnya itu pakai kekerajaan, dinasti. Sistemnya sistem monarki begitu. Ketika beliau itu berjalan, ada rombongan lewat. Rombongan ternyata yang lewat ini anaknya raja. Wah, sudah namanya anaknya raja. Kalau bahasa kita sekarang ini sudah ngetak-ngetak lah begitu. Orang minggir. Sama anak buahnya, tentara-tentaranya, semua suruh minggir. Kenapa? Mau ada raja, anaknya raja, pangeran, ya bahasa kita pangeran mau lewat. Nah, ketika di halayak ramai begitu, nama kekerajaannya itu namanya kerajaan Muhallab, ya kerajaan Muhallab ketika itu. Di antara halayak yang ramai suruh minggir kasih jalan, di situ juga ada Imam Malik bin Dinar, orang yang soleh, ahli ibadah, disegani, ulama besar. Kemudian ternyata Imam Malik tidak mau minggir, tetap jalan biasa, tidak mau minggir. Sudah dipanggil sama beliau. Ketika lewat pangeran ini malah dipanggil. Yang manggil Imam Malik bin Dinar. Si pangeran yang sombong itu dipanggil. Mas, lau taraktal khuyala lakana ahsan lak. Coba kamu jangan sombong begini. Tinggalkan kecongkaan sombongnya kau ini. Semena-mena karena anaknya raja, terus semua orang suruh keluar, suruh minggir. Mana nanti yang kasar, yang zalim, pokoknya sudah semaunya sendiri. Coba tinggalkan begini-begini. Biasa-biasa aja. Jangan sombong. Nyaut ini. Pangeran muda ini bilang, ama ta'rifuni? Sampai tidak kenal tak sama saya ini? Tidak tahu. Saya ini siapa? Tidak tahu, tidak sadar, tidak kenal. Siapa yang kamu lawan bicara kamu ini siapa? Tidak tahu kamu. Katanya beliau, wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidah. Demi Allah, saya tahu setahu-tahunya siapa kamu ini, saya tahu. Ya terus, siapa saya? Kata beliau, awwaluka nutfatun madhira. Kamu ini dulu asal muasalnya maaf dari air sperma yang menjijikkan. Wa akhiruka jifah qadirah. Nanti kamu mati, masuk ke dalam kubur, kau jadi bangkai, jadi batang. Wa anta ma'adzalika tahmilul adirah. Dan kamu sekarang hidup di dunia, kesana kemari bawa kotoran. Coba dilihat, dibuka, isinya perut apa? Kotoran, darah dan lain sebagainya sudah. Ketika dinasehati di depan banyak orang begitu, malu orangnya. Anak muda ini malu, pangeran ini malu. Fa'arkhal fata ra'sah wa kaffa amma kana alaih. Akhirnya malu, membubarkan diri dan akhirnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita nih mau disombong, saya nih asal usulnya dulu dari darah ningrat, darah biru, kuning, hijau. Ya apa sih yang mau kita sombongkan ini? Apa ndak ada? Ya, makanya kita nih jangan sampai
gampang-gampang merendahkan orang lain hanya karena kita punya kelebihan sedikit. Itu pun kelebihan ya bukan kita kok yang membuat, yang menciptakan, kok dikasih, dititipi sama Allah. Makanya kalau panjenengan masih ingat dai sejuta umat almarhum Ki Zainuddin MZ, ya kita ini yang dikasih kelebihan dunia sama Allah itu. Apa sih mau disombongkan? Tidak ada bedanya, kita nih kayak tukang parkir. Tukang parkir yang cuma dititipi kendaraan sebentar toh. Pak, parkir ya. Iya, ya. Paling nanti mau pulang dikasih 2.000, 1.000 rupiah. Atau kalau enggak, kan tulisannya parkir gratis, tidak bayar lah kan. Ya Beb, sudah bayar pas pajak itu Beb, bayar lagi. Udah gratis. Lah tukang parkir gimana? Tukang parkir mau sepeda motornya nanti dibawa sama yang punya, ya tidak kepikiran. Kenapa? Cuma sekedar jaga saja, dititipi. Ya, terus mau sombong, oh delok sepeda ku akeh, motorku ono Alphard, ada macam-macam. Loh, tukang parkir kok sombong, bukan kendaraannya kok. Gitu juga kita dikasih macam-macam, bisa bangun rumah, bisa ada mobil, bisa aset macam-macam. Terus mau sombong, titipan, mau sombong apa? Nah inilah ya, makanya ayo jangan sampai memiliki sifat-sifat yang jelek yang akhirnya membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata baginda Nabi bagaimana? La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya merawat setitik saja kecil dari kesombongan. Ya sudah dibersihkan. Nah, terus gimana Beb, kadang-kadang muncul gini Beb, ya dilawan. Oh berarti terus kita tidak boleh punya kendaraan, terus tidak boleh beli mobil, terus tidak boleh bangun rumah agak bagusan dikit gitu, apa tidak boleh Beb? Nah, ketika Nabi menyebutkan seperti ini, ada sahabat yang tanya, yang pertanyaannya mungkin kurang lebih seperti itu. Kata sahabat, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Nabi, gimana andai kata ada orang kepingin dia itu punya pakaian yang bagus lah, kemudian beli sandal yang bagus begitu. Tadi panjenengan menyebutkan siapa yang dalam hatinya ada setitik saja dari kesombongan tidak akan masuk surga. Lo terus maksud tidak boleh pakai beli baju yang bagus, sarung yang lumayan bagus, sandal atau mungkin sekarang kendaraan. Tidak boleh tak Kanjeng Nabi. Apa kata beliau? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Loh, Allah itu indah. Kata Nabi, Allah itu indah dan Allah mencintai sesuatu yang indah. Artinya gimana? Tidak apa-apa, monggo. Buat panjenengan yang mau pakai pakaian yang bagus, bahkan mungkin harganya agak mahal, silahkan, tidak apa-apa. Bahkan dulu ada cucu Kanjeng Nabi, siapa? Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib, putra Siti Fatimah, putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu kalau bahasa orang sekarang necis. Oh gaya kalau pakai, memang orang yang guantang dikatakan Sayyidina Hasan itu separuh ke atas itu ngambil Kanjeng Nabi ganteng. Jadi perawakan badannya, wajahnya, putihnya itu banyak ngambil Rasulullah SAW. Kalau Sayyidina Husain itu ngambil setengah ke bawah, di gaya jalannya, kemudian model kakinya itu banyak mirip ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Loh Sayyidina Hasan itu ganteng orangnya. Dan gaya, pakai kuda-kuda yang bagus, pakaian-pakaian yang luar biasa. Kain itu tidak mau kain-kain yang murah, kain yang mahal, yang bagus. Sampai ada yang protes sama beliau, Sayyidina Hasan, antum ini panjenengan kelihatannya kok pakai baju-baju yang mahal-mahal begitu. Katanya tidak boleh sombong, nanti bisa bahaya hatinya. Kata beliau, coba perhatikan. Ternyata pakaiannya beliau itu lapis dua ya, kainnya lapis dua. Kain yang luar memang yang bagus,
yang bagus, yang mahal. Sedangkan yang belakang dilapisi kain yang murah, sangat murah, bahkan dipakai itu tidak enak. Roto-roto garuk, gatel gitu. Tunjukkan sama dia, ini yang bagus untuk matanya manusia. Tapi yang jelek, yang kasar itu biar saya sendiri yang merasakannya. Itu beliau Sayyidina Hasan. Ya, kalau kita bisa punya hati seperti itu ya istimewa ya. Ya tidak apa-apa, panjenengan mau pakai barang-barang yang bermerek agak mahal, tidak apa-apa, boleh. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menyebutkan innallaha jamilun, Allah itu indah dan menyenangi sesuatu yang indah. Nah, sesuatu yang indah kan ya kalau sekarang butuh harga yang lumayan. Bukan berarti terus jadi orang Islam kudu suruh elek-elekan, terus grembes, miring-miring, terus elek gitu. Enggak, jangan ya. Makanya kenapa bapak-bapak ini kalau mau berangkat Jumatan kan sunnah mandi dulu yang bersih, pakai wangi-wangian. Bahkan mohon maaf, dalam ilmu fikih itu ada yang namanya khisalul fitrah. Apa khisalul fitrah? Bersih-bersih diri. Yang punya kumisnya dirapikan yang bagus. Yang pakai jenggot, ya jangan gerembes-gerembes kayak sapu, mangklang-mangklang. Ataupun yang kumisnya kayak lele begitu, ya dirapikan. Lah sunnah ya. Mohon maaf, sampai bagian dalam pun bulu-bulu itu di fikih disebutkan, Mas, Pak, Bu. Ketiak itu bulunya sunnah dibersihkan. Mohon maaf, sampai bagian kemaluan pun bulu-bulunya rambutnya sunnah dibersihkan. Loh, sampai sedetail itu Islam ini menganjurkan umatnya untuk yang bersih, yang indah, yang bagus. Berangkat ke Jumatan, memas-masnya bapak-bapaknya gimana? Pakai wewangian, jangan sampai ganggu orang lain gara-gara bau tidak sedap dari badan kita. Kenapa? Karena ganggu itu bukan hanya ngambleng tok, bukan hanya nyelentik, bukan hanya mukul. Bau badan itu juga bisa dianggap mengganggu orang di samping kita. Makanya adu sosolo, mandi yang bersih. Ojo kepet-kepet ke masjid gitu, jangan ya. Yang bersih, yang bagus, yang indah, khususnya ketika Jumatan, pakai wewangian, begitu. Jadi tidak apa-apa, boleh kalau jenengan itu mau menggunakan sesuatu yang bagus, mungkin yang harganya agak mahal, monggo, tidak apa-apa. Ya terus gimana maksud Kanjeng Nabi itu? Orang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan tidak akan masuk surga. Maka Nabi menjelaskan, kata beliau, yang dinamakan al-kibir, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir itu menolak yang benar. Ada sesuatu hukum yang benar, aturannya getiki, yang betul itu begini, aturan agama itu begini, tidak mau, nolak, tidak mau. Saya maunya begini. Wah, repot. Ini yang sombong sebenarnya begitu itu sudah. Ya. Jadi tidak mau menerima sesuatu yang benar, ditolak sama dia. Itu sombong. Dan yang kedua, wa ghamtun nas, apa ghamtun nas? Meremehkan orang lain. Ya, disebut seminimalnya sombong itu ketika menilai dirinya lebih hebat, menilai dirinya lebih utama, menilai dirinya lebih unggul, dan menganggap orang lain di bawahnya dia. Alah, parah nih. Kadung isun, wah, Masya Allah. Kadung isun, wah, istimewa. Orang lain dianggap, alah, parah nih, cek-cek keripik itu, kerupuk, bukan level saya, bukan kelasnya saya. Ya ini sudah penyakit, dan begini penyakit sudah, penyakit. Makanya kalau kita ngelihat orang yang lain itu pandang dengan pandangan yang bagus terus, yes. Jangan dibalik. Untuk diri sendiri yang dipandang yang bagus, orang lain pelek terus. Ya, enggak, kita dianjurkan melihat orang lain itu yang bagus. Ada anak mungkin masih muda, ya Allah, Masya Allah ya, anaknya masih muda, dosanya belum pati banyak ya, masih dikit mungkin. Saya ini sudah umur berapa, sudah sepuh, sudah berapa dosa yang saya lakukan begini.
Kelihatan orang yang lebih tua, ya Allah, Masya Allah orang ini ibadahnya sudah banyak ya. Saya dosanya masih banyak, ibadah masih sedikit. Kan enak kan? Mandang orang dengan pandangan bagus terus. Dirinya dipandang jelek, kurang, sembrono, masih tidak karu-karuan. Begitu. Nah kalau diwalik ya repot Pak. Wong iki maning, dusodok wong iku. Waduh. Kalau saya ya, Masya Allah saya ibadah, saya begini. Kembali lagi ke saya tadi itu ya. Siapa? Setan itu sudah. Ayo ya, ayo. Walaupun kita punya, ya kita syukur alhamdulillah. Seandainya panjenengan ini dimudahkan untuk 5 waktunya, dimudahkan pengajiannya, ya cuma jangan sampai jadi bahan untuk merendahkan orang lain, jangan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu mereka itu masing-masing seperti apa. Yang tahu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita nih. Amin amin ya rabbal alamin. Memang sombong ini penyakit yang merusak dalam hati. Tapi kata beliau ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita ketahui kita ini kena penyakit sombong atau enggak. Ada beberapa tanda-tandanya. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad di antaranya hubbut taqaddum 'alan nas. Senang kalau andai kata dia tadi itu ada posisi terdepan di hadapan masyarakat, orang-orang. Kalau suruh belakang enggak mau, bukan tempatnya saya belakang ini. Saya harusnya di depan. Oh saya ini begini, saya begini. Di belakang tidak terima dia. Wah ini bukan tempatnya, saya harusnya di depan. Loh ini sudah penyakit ini. Cinta, senang, taqaddum ada di depan manusia. Di belakang dia tidak terima dirinya itu. Kemudian wa hubbut tasaddur wa idhar tarafu alaihim. Di antaranya juga dia tadi itu senang kalau sudah diangkat-angkat, dipuji-puji, dielu-elukan, wah langsung mumbul Pak ya. Oh, sampai ini begini Pak, oh iya terima kasih. Oh ya wah ini sudah. Nah, ini termasuk salah satu beberapa dari tanda-tanda seseorang itu dalam hatinya ya ada penyakit sombong. Makanya ketika kita dipuji itu jangan merasa senang ya. Akan sebagian penjelasan menyebutkan sebetulnya orang yang muji kita itu orang yang bunuh kita loh ya. Bahaya. Kalau dipuji-puji tambah wah terbang. Tambah senang. Lah hakikatnya kita ini diuji sama pujiannya itu. Bahaya. Apalagi kadang-kadang yang ngelem-ngelem di belakang nih belakangannya ngawet Pak. Iya. Habis di mau uji-uji sudah tinggi dijempalik sudah ya. Hancur wis. Itu sampai Masya Allah, sampai kok dilem-lem buri-buri nih. Ana picis tadi. Utang jenguran dia. Nah ini kita jangan terlalu mau menerima dipuji sama orang, berbahaya. Hati ini tambah dipermainkan sama setan. Ya salah satunya dari sombong tadi itu sudah ya. Ya termasuk yang kita pelajari dalam ayat ini, mereka orang-orang kafir itu dalam hati mereka sombong, tidak mau menerima kebenaran walaupun sudah ada di mata mereka. Tahu mereka Nabi Muhammad orangnya jujur, orangnya Masya Allah luar biasa. Tapi mereka tetap tidak mau menerima yang hak. Kenapa? Itu tadi sombong. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita ya. Allah jauhkan penyakit sombong dalam hati kita. Allah jadikan diri kita orang-orang yang tawadu, yang siap menerima kebaikan dan memuliakan sesama saudara-saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qudri unsa wa dhakar rabbi wafiqna fikum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وحلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك فلا تجعلنا ممن خالف أمرك وانصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Min hadini wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.